Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semua sehat ya. Pada kesempatan hari ini eh kita akan bersama-sama belajar mengenai media dakwah. Media dakwah ini adalah salah satu materi di mata kuliah Ilmu Dakwah semester 2. Nah, kita akan belajar tentang apa itu media dakwah. Namun sebelumnya saya akan sedikit mereview perkuliahan kita di minggu lalu, yakni tentang mitra dakwah atau audiens atau jamaah. Jadi kita tahu prinsipnya adalah bahwa berdakwahlah menggunakan bahasa kelompok yang engkau dakwahi. Prinsipnya adalah kalau kita berdakwah di kelompok anak-anak muda, tentu dakwahnya adalah dengan cara-cara, dengan bahasa ala anak muda. Demikian juga kalau di kota, di desa, kita juga menyesuaikan. Artinya dakwah itu harus selalu kontekstual, harus tahu kondisinya seperti apa, harus dipahami matkunya seperti apa, mitra dakwahnya seperti apa. Nah, selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang media dakwah. Sebelum belajar tentang media dakwah, saya ingin mengawalinya dengan satu pertanyaan, yakni sebetulnya bagaimana sih cara membuat media dakwah yang baik dan efektif? Nah, ini menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, tentang bagaimana membuat, menyusun, merancang media dakwah yang baik dan efektif. Baik, teman-teman, sebelumnya saya juga ingin tanya, silahkan nanti teman-teman bisa tulis di kolom chat di Zoom, media apa sih yang paling banyak teman-teman gunakan? Media sosial maksudnya ya. Media sosial apa yang paling banyak teman-teman gunakan? Oke, silahkan tulis di kolom chat. Baik, ada yang menggunakan Instagram, TikTok. Oke, TikTok, YouTube, TikTok, ada TikTok. Oh, TikTok banyak ya. Oke, Instagram juga banyak. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya juga pengen tahu siapa sih pendakwah yang sering kalian temukan di media sosial. Silahkan juga tulis chat di kolom chat Zoom. Oke, ini sudah ada yang menulis Habib Hussein Ja'far. Oke, Gus Baha. Oh ya, Gus Baha banyak ya. Gus Ikdam, ada Gus Ikdam ya. Derek Pusat. Oh ya betul, Gus Ikdam. Ya baik. Bermacam-macam pendakwah kita, ada Gus Ikdam, Gus Baha, Habib Hussein Ja'far. Ini ya, bermacam-macam ya pendakwahnya dan mereka hadir di media sosial. Ya, tentu itu menambah hasanah dakwah kita hari ini yang mulai memanfaatkan media-media digital. Baik, selanjutnya saya ingin memulai kuliah tentang media dakwah ini dengan definisi dulu, teman-teman. Media dakwah ini sebenarnya apa sih? Nanti teman-teman bisa perhatikan di situ ada 3 kata kunci ya, 3 kata kunci utama. Jadi kalau menurut definisinya media dakwah ini sebenarnya adalah sarana atau alat atau piranti yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam, pesan-pesan dakwah kepada individu atau kelompok agar mereka itu mau mengamalkan ajaran Islam. Nah, itu dia ya. Jadi kata kuncinya sarana ya, sarana ini alat gitu ya. Kemudian pesan-pesan yang disampaikan apa? Pesan-pesan, tujuannya apa? Agar mengamalkan ajaran Islam. Nah, itu tujuannya. Jadi media dakwah itu ya media yang nanti tujuannya adalah agar orang kalau nonton media itu artinya tergerak, kemudian dia bisa berbuat kebaikan gitu ya, mengamalkan ajaran-ajaran agama. Kira-kira begitu definisinya. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat kategorinya nih. Kalau kita bisa membagi itu kan ada 2 ya, ada 2 kategori. Ada yang konvensional, ada yang modern. Kalau yang konvensional, yang jadul ini ya, yang lama, itu ada mimbar masjid, ada majelis taklim, ada koran, majalah, komik, poster, spanduk. Jadi yang masih lama, yang sifatnya ya mungkin di masa-masa saya lah itu banyak ya, koran, majalah. Kalau anak sekarang barangkali tidak baca koran lagi ya, bacanya sudah di smartphone gitu ya, sudah di HP gitu. Nah, selanjutnya yang modern, kalau yang modern itu tentu kita mengenal ada radio, TV, media elektronik ya. Kemudian semakin ke sini ada internet, ada website ya, dakwah lewat web gitu ya. Kemudian YouTube, Instagram, TikTok ini yang barangkali saya kira adalah yang paling populer ya. Dakwah lewat YouTube, lewat Instagram, lewat TikTok yang sifatnya audiovisual. Jadi orang-orang hari ini tuh lebih suka menikmati sesuatu yang audiovisual gitu ya. Nah, itu kategorinya. Selanjutnya, apa sih tantangan dakwah? Tadi kita sudah bicara apa namanya media-media dakwah, tapi tantangan dakwah di era sekarang ini ketika media sudah banyak digunakan itu juga ada tantangannya teman-teman. Tantangannya misalnya karena
biasanya dakwah di media, terutama di YouTube, di Instagram, di Short, apa di Reels, ada TikTok juga, itu kan pendek-pendek. Nah, tantangannya itu dakwahnya itu jadi terasa instan dan dangkal, kadang-kadang nggak selesai, kadang-kadang tidak tuntas, begitu ya. Lalu juga ada tantangan mengenai etika komunikasi digital. Nah, ini juga menjadi persoalan ya. Seringkali komunikasinya itu tidak baik, kadang-kadang provokatif, dakwah tapi marah-marah gitu ya. Padahal kan kita pengennya dakwah yang ramah ya, bukan dakwah yang marah begitu kan. Lalu juga ada fragmentasi audien. Fragmentasi audien itu maksudnya seringkali ada dua kutub gitu dalam dalam dakwah itu, ada yang pro dengan Ustadz A, ada yang pro dengan Ustadz B gitu misalnya. Dan biasanya saling berkubu gitu, yang kadang juga saling provokasi, bahkan marah-marah, saling bully bahkan. Yaitu karena media sosial itu kan orang rasanya seperti bebas aja membagikan semuanya, padahal kan nggak begitu gitu. Nah, kemudian juga ada hoax. Ini juga tantangan kita. Dakwah itu bagus, tapi kadang-kadang karena tidak tahu itu disisipi hoax. Misalnya apa? Dia ingin berdakwah sesuatu, ini umat Islam diserang, masjidnya dibakar. Padahal itu bukan masjid yang terbakar, tapi rumah begitu. Cuma narasinya diberi narasi bahwa itu masjid dibakar oleh non Muslim. Akhirnya yang terjadi apa? Perpecahan. Kemudian juga radikalisme ya menjadi tantangan kita ya, cara memahami Islam yang radikal, yang apa namanya ya, keras begitu, yang tentu saja itu adalah membuat perpecahan di kalangan umat Islam. Oke, selanjutnya, nah ini teman-teman bisa membaca, tadi saya berbicara soal tantangan dakwah ya, nah saya menulis, apa ya, perkembangan dakwah kontemporer itu lewat, artikel saya ini. Jadi artikel saya sudah terbit di Jurnal Lentera tentang dakwah Muslim milenial dan sosial media. Teman-teman bisa baca dan unduh, caranya tentu gampang ya, teman-teman pasti bisa lah ya ini membaca dan mengunduhnya untuk nanti bisa didiskusikan, bisa menjadi wawasan baru bagi teman-teman. Oke, selanjutnya, nah, yang tidak kalah penting ini kita akan berbicara soal optimalisasi media. Gimana sih cara mengoptimalkan media ketika berdakwah terutama ini dunia digital ya. Yang pertama teman-teman harus kreatif, itu pasti ya. Kemudian kontekstual. Kontekstual itu artinya teman-teman bisa mengikuti perkembangan hari ini, yang lagi tren apa nih, yang lagi viral apa nih. Nah, teman-teman bisa ikuti itu. Lalu kemudian membangun kredibilitas. Kita tentu keilmuan kita tentu harus ini mumpuni ya ketika berdakwah. Lalu kemudian etika digital. Nah, ini juga penting. Jangan sampai kita mencaci maki, provokasi, membagikan berita bohong gitu. Etikanya harus diperhatikan di dunia digital. Lalu kemudian kembangkan konten kolaboratif. Ini juga penting teman-teman. Jadi jangan berdakwah sendiri, tapi kolaborasi dengan banyak orang. Habib Hussein sudah mencontohkan kolaborasi dengan stand up komedian, dengan musisi, dan macam-macam gitu. Agar dakwahnya bisa menjangkau lebih luas lagi gitu. Jadi tidak hanya di kalangan tertentu, tapi bisa lebih luas lagi. Dan yang tidak kalah penting, mengevaluasi setiap tahapan dakwahnya. Oke, itu tadi optimalisasi media ya. Dan yang terakhir ada kuis teman-teman. Nah, ini silahkan teman-teman buka Kahoot, lalu masukkan PIN-nya, dan tuliskan nama, jangan lupa, dan dijawab pertanyaannya. Oke, silahkan. Baik, terima kasih yang sudah menjawab di Kahoot ya. Ini sebagai evaluasi, saya kira jawabannya bagus, teman-teman sudah memahami perkuliahan kita hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Oke, dan selanjutnya, ya ini tugas, saya mengingatkan teman-teman ya, tugas kita adalah membuat video moderat, dakwah yang moderat. Nah, itu sifatnya individu, diunggahnya di mana? Di Instagram, YouTube, dan TikTok. Silakan nanti teman-teman perhatikan pesannya, orisinalitasnya, kreativitasnya, dan ini termasuk kualitas gambar, kualitas video, ya, itu harus diperhatikan ya. Baik, itu tugasnya saya ingatkan biar teman-teman tidak lupa. Dan selanjutnya kita juga, nah kalau tadi kan kata kuncinya dakwah yang moderat. Moderatnya yang gimana sih? Nah, ini teman-teman, moderasi beragama. Setidaknya kita bisa merangkum moderasi beragama itu 4 hal. Anti kekerasan, komitmen kebangsaan, menghormati perbedaan, dan menghargai tradisi lokal. Itu dia. Jadi teman-teman harus bisa menampilkan elemen-elemen ini nanti di konten teman-teman. Oke, saya kira itu teman-teman sebagai refleksi hari ini bahwa dakwah itu harus adaptif ya, dan kita harus bisa menghadapi tantangan-tantangan di era digital ini. Pendakwah juga harus melek digital. Kira-kira itu ya kesimpulannya, refleksinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.